wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih semangat, Ibu punya tebak-tebakan terlebih dahulu. Perhatikan cluenya ya. Cluenya adalah menghitung hari. Apa? Menghitung hari. Perhatikan ya. Kalau misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 7 sama dengan 2, 7 tambah 3 sama dengan 3, 6 tambah 2 sama dengan 1, 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 7 tambah 7 berapa? Yo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu nggak? Coba sekali lagi perhatikan cluenya ya. Cluenya adalah menghitung hari. 2 tambah 2 sama dengan 4. 7 tambah 2 sama dengan 2. 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka 7 tambah 4 sama dengan... Oke, betul sekali. Jawabannya adalah 4. Masih bingung? Oke, sekali lagi. Kalau 2 tambah 3? Ya, betul sekali. 5. Kalau 2 tambah 9? 2 tambah 9, ayo berapa? Iya, jawabannya adalah 4. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Gimana? Semakin semangat kan? Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas pembelajaran yang sempat tertunda di pertemuan kemarin, yaitu tentang transformasi. Oke, anak-anak, kalian masih ingat apa itu transformasi? Ya, betul sekali. Transformasi adalah perubahan, gitu ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa transformasi yang akan kita bahas pada mata pembelajaran matematika ini adalah ada 4 jenis transformasi, yaitu yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Masih ingat? Ya, betul sekali. Untuk translasi, Ibu kemarin sudah menjelaskan apa itu translasi. Masih ingat? Ya, betul sekali. Translasi adalah perpindahan. Ya, jadi misalkan ada satu titik A, dia mempunyai koordinat 1,2. Maka ketika si titik A ini akan dipindahkan dengan translasi yang memiliki vektornya adalah 1,2 juga 8, maka si titik A ini akan dipindahkan sebanyak 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, sehingga nantinya A ini akan posisinya menjadi A aksen, yang mana A aksennya ini adalah ya ditambahkan aja jadi 2,4. Dan ini mengulas sebagian yang kemarin. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu membahas tentang refleksi dan yang kedua. Oke, di sini ya, refleksi. Secara bahasa, refleksi itu artinya pencerminan. Sebagaimana kita sebagai orang manusia, gitu ya, kita juga sering bercermin kan. Kalau misalkan kita mau berangkat sekolah, pasti kita bercermin terlebih dahulu gitu. Nah, coba Ibu tanya dulu, ketika kita bercermin, misalkan ini ada cermin yang di sini. Nah, kita bercermin di sini, maka apakah bayangan kita di cermin akan persis dengan diri kita sebenarnya? Ya, betul sekali, akan persis. Misalkan kita bercermin di sini, kita melambaikan tangan ke kanan, maka bayangan kita di cermin juga akan melambaikan tangan ke kanan, gitu ya. Kemudian ketika kita menjauh, maka bayangan kita di cermin juga akan terlihat menjauh. Ketika kita mendekat, bayangan kita di cermin juga akan terlihat mendekat. Nah, suatu titik jika dicerminkan atau
merefleksikan juga akan mengalami hal yang sama seperti halnya ketika kita bercermin, gitu ya. Jadi contoh ya, misalkan ibu mempunyai suatu koordinat kartesius di sini. Ya, di sini titik 0,0-nya pusatnya ini adalah sumbu x dan ini adalah sumbu y. Nah, kemudian ibu di sini mempunyai titik A yang mana ini koordinatnya adalah 2,2. Nah, jika misalkan kita mau merefleksikan atau mencerminkan titik A ini, betul sekali kita membutuhkan suatu cermin. Karena yang namanya kita bercermin ya harus punya cermin, yang harus punya alatnya. Nah, jadi misalkan kita mau mencerminkan titik A 2,2 di sini, maka cerminnya bisa bermacam-macam. Yaitu bisa jadi sumbu X atau sumbu Y atau garis atau titik yang lainnya, gitu ya. Nah, sekarang contoh ya. Misalkan titik A ini akan dicerminkannya terhadap sumbu X. Jadi yang menjadi cerminnya itu adalah sumbu X. Maka coba aku tanya, jika kita bercermin di sini, cerminnya adalah ini, maka bayangan kita bakal ada di mana? Ya, betul sekali, bayangan kita bakal ada di sini, ya, ada di sini. Sehingga di sini ada letak dari A aksennya. Yang mana A aksennya ini ketika A ini direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinatnya adalah 2,-2, ya, di sini. Kan ini 2, ini 2, ini -2. Tuh. Jarak kita ke cermin dengan jarak cermin ke bayangan atau bayangan ke cermin juga pasti akan sama, sehingga menghasilkan titik yang ini. Sehingga dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, ya titik tersebut misalkan koordinatnya adalah x, y, maka hasil bayangannya atau hasil pencerminannya adalah titik x, -y, ya. Sehingga di sini kita bisa tulis bahwa A yang memiliki koordinat x, y ketika direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen, di mana A aksennya berkoordinat x, y, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana jika cerminnya berbeda? Kalau tadi kita membuat cerminnya adalah garis X, sumbu X. Bagaimana jika cerminnya adalah sumbu Y yang ini? Nah, maka jika cerminnya sumbu Y, bayangkan kita ada di sini, titik A-nya di sini, cerminnya ini. Maka bayangannya bakal di mana? Ya, betul saja bayangannya bakal ada di sini. A aksennya pasti di sini. Yang mana nanti A aksen ini koordinatnya akan menjadi -2,2, ya, -2,2. Sehingga di sini kita bisa tulis bahwa A dengan koordinat x, y jika dicerminkan terhadap sumbu y maka akan menghasilkan A aksen, di mana A aksennya memiliki koordinat -x, y, ya. Nah, bagaimana jika cerminnya yang lain? Misalkan cerminnya adalah titik ini, titik 0,0 di sini. Sumbu pusat, ya, titik pusat. Nah, bagaimana jika si titik A ini dicerminkan terhadap terhadap titik pusat di sini? Maka bayangkan kita bercermin di sini, cerminnya ini, maka betul hasil pencerminannya pasti ada di sini. Ya, pasti ada di sini. A aksennya di sini. Ya, A aksennya koordinatnya mana? 2 di sini. -2, sehingga lagi-lagi kita bisa menyimpulkan bahwa jika suatu titik A dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap titik 0,0 titik pusat, maka hasil pencerminannya adalah A aksen -x, -y. Di sini bisa ditulis berarti A x, y dicerminkan terhadap terhadap titik pusat, maka menghasilkan A aksen, di mana aksennya adalah -x, -y. Seperti ini. Bagaimana sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Yang baru kita bahas baru tiga alat yang dijadikan cermin. Nah, sekarang bagaimana jika cermin itu adalah suatu garis? Misalkan garisnya adalah garis x sama dengan y, ya. Jadi garis x sama dengan y. Nah, bagaimana cara membuat garis x sama dengan y? Nah, kita tinggal tulis saja, misalkan x-nya 1 berarti karena x sama dengan y, y-nya juga 1 di sini berarti titiknya.
X sama dengan 2, jadi juga 2 di sini, dan seterusnya. Kalau X-nya min 1, berarti ini juga min 1, dan seterusnya. Sehingga nanti akan terbentuk suatu garis seperti ini. Maaf kalau tidak ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan garis X sama dengan Y. Begitu. Nah, sekarang saya ubah ya, misalkan titiknya supaya tidak clear gitu. Bukan A 2,2 misalkan ya. Tapi titiknya adalah di sini A 3,1 misalkan ya. Jadi kita akan mencerminkan titik A 31 terhadap sumbu X sama dengan Y. Dan ini. Nah, bayangkan kita berada di sini ya. Kemudian bercermin terhadap garis ini, garis X sama dengan Y. Maka hasil pencerminannya akan di mana? Ya, betul sekali, hasil pencerminannya pasti ada di sini. Ya, ada di mana? Ada di sini. Sehingga A aksennya adalah ini. Yang mana A aksen ini akan sama dengan 1,3. Jadi dibalik. X-nya sama dengan Y, Y-nya sama dengan X. Jadi yang awalnya titik A, koordinatnya 3,1, maka ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, hasil pencerminannya adalah di sini. A aksen sama dengan 1,3. Ya. Karena ingat bahwa jarak dari suatu titik terhadap cermin dengan jarak dari cermin terhadap bayangan itu sama. Itu yang harus diingat. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa ketika titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka hasil pencerminannya adalah A aksen, di mana A aksennya ini adalah Y, X. Tinggal dibalik saja. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, kalian hebat. Oke. Selanjutnya, yang terakhir pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana jika cerminnya adalah garis X sama dengan negatif Y. Kalau tadi kita membuat garis X sama dengan Y, kalau sekarang kita akan membuat terlebih dahulu cerminnya, yaitu garis X sama dengan negatif Y. Jadi ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah negatif 1. Ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah negatif 2. Nah, ketika X-nya negatif 1, maka Y-nya 1. Seperti di sini dibalik. Kalau X sama dengan Y ke situ, kalau X sama dengan negatif Y, posisi garisnya seperti ini. Nah, tuh ini adalah garis X sama dengan negatif Y. Misalkan kita hapus dulu ya titik-titik yang tadi. Oke, di sini misalkan kakak punya titik A, ini ya, titik A-nya min 3,1. A min 3,1. Maka ketika si titik A ini akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y, akan menghasilkan titik yaitu di sini A aksennya, yaitu A aksen sama dengan negatif 1,3. Ingat sekali lagi kalau jarak dari kita ke sumbu itu harus sama dengan jarak dari cermin, maksudnya dari cermin ke bayangan. Mohon maaf kalau ini gambarnya kurang bagus, ya. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di dengan bantuan GeoGebra, gitu ya. Tidak apa-apa, ini sebagai awalan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika ada suatu titik A, misalkan dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif Y, maka hasil pencerminannya adalah A aksen, di mana A aksennya adalah negatif Y, negatif X. Seperti itu. Bagaimana? Dapat dipahami? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pembelajaran hari ini telah selesai. Kita telah selesai membahas tentang masalah refleksi atau pencerminan. Pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang refleksi, yaitu refleksi suatu garis. Kan hari ini kita membahasnya tentang refleksi atau pencerminan suatu titik ya. Nah, nanti pertemuan depan kita akan membahas bagaimana jika yang dicerminkan atau yang direfleksikan itu adalah suatu garis. Anda penasaran? Yap, saya juga penasaran. Mari kita nantikan di pertemuan berikutnya.
Untuk hari ini, supaya kalian bisa memulai untuk melatih kemampuan kalian dalam masalah refleksi, Ibu sarankan untuk kalian mengerjakan tugas ya, tugas dulu. Ada tugas di LKS aja, di LKS halaman 40. Silakan kerjakan dari nomor 1 sampai 5. Nanti minggu depan Ibu akan memeriksa pekerjaan kalian. Oke, untuk hari ini disebutkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.